Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu juri semua, pustakawan berprestasi nasional tahun 2020. Juga selamat siang kepada teman-teman saya peserta pustakawan berprestasi nasional. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pustakawan sebagai garda terdepan hadapi infodemi. Hari ini saya disampaikan dalam pemilihan pustakawan berprestasi nasional tahun 2020. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Cahyo Prasetyo, pustakawan Universitas Muhammadiyah Pontianak, juga sekarang sebagai Wakil Ketua 3 FPPTI Kalimantan Barat, kemudian terpilih sebagai pustakawan berprestasi Kalimantan Barat tahun 2020. Riwayat pendidikan saya S1 di Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S2 saya di Ilmu Perpustakaan Informasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelum itu, sebagaimana tema besar kita pada acara kali ini adalah tentang SDM unggul Indonesia maju. Untuk itu, untuk menuju dua hal ini, yaitu untuk membentuk SDM unggul dan Indonesia maju, menurut saya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah well informed dan inklusif, atau terinformasi dengan baik dan yang terbuka. Yang pertama, well informed atau yang terinformasi dengan baik itu baik secara person untuk membentuk SDM unggul dan kemudian secara society atau secara masyarakat untuk membentuk Indonesia maju. Kemudian di sisi lain harus ada yang inklusif, baik dari secara pribadi yang inklusif maupun kemudian secara kumulatif, kemudian adanya masyarakat yang inklusif untuk membentuk sama-sama membentuk Indonesia maju. Inilah dua impian, dan pertanyaannya di tahun 2020 ini kita kehadiran satu hal yang tentu tidak diinginkan oleh semua pihak, yaitu adanya pandemi virus corona. Dan ini menjadi tantangan baru untuk pengembangan perpustakaan, untuk bagaimana membentuk masyarakat yang terinformasi dengan baik tadi dan masyarakat yang inklusif tadi. Kemudian ditambah dengan hadirnya sosial media, hal ini membentuk persepsi yang banyak. Kemudian muncul fake news, disinformasi, misinformasi, hoax, dan lain-lain. Kemudian hal ini secara terakumulasi ke dalam bentuk yang disebut oleh WHO sebagai infodemi. Hal ini berbahaya, infodemi, karena akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap segala penanggulangan bencana yang dilakukan oleh WHO maupun lembaga-lembaga kesehatan yang lainnya. Kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana peran pustakawan, dan untuk itu kami di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak setidaknya melakukan 6 hal yang akan kami jabarkan nanti tentang bagaimana peran pustakawan. Karena sebagai pustaka perguruan tinggi tentu ruang gerak kami tidak begitu bebas, tetapi kami akan berusaha baik secara personal maupun secara organisasi nanti di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk memberikan layanan-layanan yang terkait untuk bagaimana masyarakat tetap bisa terhindar dari infodemi tadi. Yang pertama, kami mentransformasi layanan perpustakaan. Transformasi ini berbentuk seperti mengakselerasi kembali pengembangan repositori institusi kami, kemudian mengoptimalisasi katalog online kami, memperbaiki servernya, memperkuat keamanannya, kemudian kami kembangkan digital library dan layanan referensi virtual. Untuk kedua hal ini, alhamdulillah kami mulai, karena adanya pandemi ini, usul-usul kami yang selama ini kami hanya bisa dalam tahap usulan, akhirnya bisa berjalan dengan optimal. Mulai dijalankan dengan optimal. Kemudian yang kedua, kami ikut serta dalam promosi protokol kesehatan. Dalam hal ini kami juga menerapkan berbagai protokol kesehatan, baik dengan promosi 3M, kemudian menyemprotkan desinfektan, dan juga kami diajak bekerjasama. Saya pribadi kebetulan juga punya sedikit keahlian tentang desain grafis, kemudian diajak oleh teman-teman di Satgas COVID Universitas untuk mendesain atau mendesain layout protokol kesehatan bagi mahasiswa di UM Pontianak. Kemudian yang ketiga, kami juga ikut aktif dalam menyebarkan komunikasi ilmiah, karena hal ini penting untuk agar masyarakat terhindar dari disinformasi dan misinformasi yang ada. Kemudian yaitu dengan menyediakan akses jurnal, terutama jurnal-jurnal yang telah membuka aksesnya secara gratis, yaitu seperti Taylor and Francis, kemudian Springer, ada Sage Journals dan Elsevier. Itu kami tampilkan dan kami
berikan kepada mahasiswa. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Perpustakaan Nasional Indonesia yang sudah menyediakan e-resources, dan itu kami bantu promosikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami, dan juga kepada masyarakat. Karena sebagai universitas yang tidak terlalu besar, berlangganan jurnal internasional cukup mahal, dan kami sangat bersyukur sekali adanya e-resources dari perpustas ini. Kemudian yang keempat, kami sediakan Pinru, yaitu papan informasi berita utama. Nah, Pinru ini berisi tentang informasi yang tentang informasi yang banyak yang sedang ada trending saat ini, dan itu kami carinya di Google Trends, dan kami tempatkan di papan kaca yang biasa untuk menu di restoran itu, dan infonya cukup berisi 5W dan 1H. Jadi hanya fakta yang kita bagikan. Jadi tentang apa, kenapa dan siapa, kapan dan di mana, kemudian bagaimana isu itu berkembang, dan itu yang kami berikan kepada mahasiswa. Kemudian yang nomor 5, kami menerapkan untuk bijak di sosial media, di mana pustakaan kami sebarkan informasi bahwa yang terbaik di era sosial media saat ini adalah menahan diri, bahwa tidak untuk demi melepaskan bias konfirmitas seperti yang diucapkan oleh Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise, bahwa yang terpenting saat ini adalah menahan diri untuk tidak langsung membagikan informasi, karena yang terbaik adalah kita menelaahnya untuk kemudian kita zoom out tentang apa saja yang ada di dunia saat ini. Kemudian yang terakhir, karena sebagai seorang pustakawan perguruan tinggi tentu tidak banyak bergerak kami di masyarakat, akan tetapi sebagai pribadi dan kemudian organisasi kami juga ikut serta. Kebetulan saya juga sebagai anggota dari remaja masjid di tempat kelahiran saya, yaitu di Desa Jungkat, sekitar 1 jam di utara kota Pontianak. Kami juga aktif bersama anak-anak muda di desa tersebut untuk menggerakkan beberapa kegiatan, terutama yang terkait dengan sekolah dan masyarakat secara langsung. Yang pertama tentang berbagi uang jajan. Kami kumpulkan uang-uang kami, kemudian di setiap bulan secara kumulatif, kemudian kita cari ke anak-anak sekolah dasar untuk kemudian diberikan sepatu atau tas yang baru, karena ini demi memberikan kepercayaan diri mereka untuk terus ikut serta dalam pendidikan. Kemudian kami juga ada program ambil yang jelek tinggalkan yang baru. Ini untuk anak-anak yang tidak mampu, full kita ganti sepatunya, tasnya, bajunya, dan yang mereka sudah kadang-kadang sudah jebol, kadang-kadang sudah tidak dalam kondisi baik, kami ganti dengan yang baru. Kemudian yang keempat, dalam penerapan protokol kesehatan, tentu kita juga tahu bahwa ada banyak masyarakat yang termarginalkan, seperti masyarakat yang ada di pelosok gitu. Kemudian hal ini kita juga kita berikan edukasi, sekaligus kita antarkan sembako untuk yang membutuhkan. Jadi kita antarkan sembako kepada masyarakat, kemudian sambil kita edukasi bahwa virus corona ini ada. Dan itulah tadi setidaknya 6 hal yang kami lakukan demi terwujudkan bahwa masyarakat yang terinformasi yang baik, dengan baik, kemudian masyarakat yang inklusif tadi, bahwa 2 hal ini untuk membentuk SDM unggul dan membawa Indonesia maju. Sekian dari saya, Dwi Cahyo Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.